Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, tempat kumpulnya para pemburu iblis paling kece sealam semesta. Hari ini, kita bakal lanjutin petualangan Tanjiro di Demon Slayer episode 9. Judulnya adalah Iblis Temari dan Iblis Panah. Masih ingat kan di episode 8 kemarin? Tanjiro lagi asyik ngobrol serius sama Dr. Tamayo dan asistennya yang super galak, Yushiro. Tapi tiba-tiba, duar! Dinding rumah hancur lebur karena bola temari yang dilempar Susamaru. Aduh guys, lagi enak-enak bertamu, malah dikasih serangan bola maut. Ini mah bukan main bola bekel lagi, tapi main bola nyawa. Serangan Susamaru ini bikin mantra ilusi Yushiro pecah. Rumah Tamayo yang selama ini tersembunyi dari Muzan akhirnya kelihatan jelas. Yushiro langsung narik Tamayo buat berlindung, sementara Tanjiro sigap ngambil posisi tempur. Ternyata Muzan bener-bener nggak main-main. Dia kirim 2 iblis sekaligus buat ambil kepala Tanjiro. Susamaru, si iblis cewek yang hobi ketawa, mulai pamer kekuatannya. Mitsketa. Dia lempar bola temari dengan kekuatan luar biasa. Tanjiro nyoba nebas bola itu pakai pedang pernafasan airnya. Tapi, bolanya malah belok di udara. Kayak punya remote control sendiri, guys. Bola itu merusak seisi ruangan dan bahkan bikin kepala Yushiro hancur sebelah. Gila ya guys, kepalanya Yushiro sampai copot sebelah kayak Lego. Tapi tenang, dia kan iblis, tinggal dipasang lagi juga beres. Yang repot itu kalau kepalanya hilang beneran, nyarinya susah. Tanjiro bingung, gimana bola itu bisa berubah arah secara nggak masuk akal. Hidung Tanjiro mencium bau yang sangat kuat, tapi dia belum bisa nemuin polanya. Yushiro yang kepalanya mulai tumbuh lagi, langsung ngomel-ngomel. Dasar pemburu iblis bodoh, gara-gara kamu bawa masalah ke sini, tempat persembunyian kami jadi ketahuan. Yushiro ini emang tipe-tipe tsundere yang cintanya mati-matian cuma buat Tamayo, bosku. Susamaru makin semangat, dia buka bajunya. Baju luar doang kok guys. Dan tiba-tiba tumbuh 4 tangan tambahan dari punggungnya. Sekarang dia punya 6 tangan dan masing-masing pegang bola temari. Dia ngaku kalau dia adalah salah satu dari 12 Kizuki, iblis elit bawahan langsung Muzan. Waduh, tangannya jadi 6. Bayangin kalau dia disuruh cuci piring pas lebaran, pasti cepet banget kelarnya. Tapi masalahnya, tangan itu malah dipakai buat ngelempar bola maut ke Tanjiro. Tamayo ngejelasin kalau 12 Kizuki itu adalah iblis-iblis terkuat. Disinilah duel sesungguhnya mulai. Tanjiro kewalahan ngehindarin 6 bola yang arahnya bisa belok-belok gak karuan. Yushiro yang sudah pulih kepalanya akhirnya mutusin buat bantu. Dia nempelir kertas mantra di dahi Tanjiro. Gunakan mataku, sekarang kamu bisa lihat apa yang mereka lakukan. Begitu pakai mantra Yushiro, penglihatan Tanjiro berubah. Dia sekarang bisa lihat tanda panah merah di udara. Ternyata bola-bola itu belok karena dimanipulasi sama panah dari iblis satu lagi, yaitu Yahaba. Yahaba ini iblis yang matanya ada di telapak tangan, guys. Dia yang ngatur arah bola Susamaru dari kejauhan. Tanjiro langsung nyuruh Nezuko buat nyerang Yahaba yang lagi sembunyi di atas pohon. Nezuko langsung lari dan bam! Dia tendang Yahaba dengan kekuatan penuh. Pertarungan pun pecah jadi 2 lokasi. Nezuko lawan Yahaba, Tanjiro lawan Susamaru. Nezuko emang adik idaman ya. Biar badannya kecil, tapi tendangannya bisa bikin iblis minta ampun. Jangan macam-macam deh sama Nezuko, kalau nggak mau tulang kering kalian patah. Tanjiro ingat pesan Tamayo soal ngumpulin sampel darah iblis kuat. Dia sadar ini adalah kesempatan emas sekaligus ujian hidup. Tanjiro pakai bentuk ketiga pernafasan air, tarian arus, buat motong semua tangan Susamaru sekaligus. Tapi sayangnya, regenerasi Susamaru cepet banget. Tangannya tumbuh lagi dalam sekejap.
Di sisi lain, Nezuko nyoba nendang bola Temari punya Susamaru. Tapi guys, kekuatan bolanya itu luar biasa. Pas Nezuko nendang, kakinya malah hancur dan putus. Nezuko kesakitan, tapi dia tetap berusaha berdiri. Tamayo langsung narik Nezuko ke dalam buat diobatin pakai suntikan khusus. Duh, Nezuko sayang, bolanya jangan ditendang kayak bola plastik. Itu isinya beton iblis. Admin yang lihat aja sampai linu sendiri. Tamayo ngeliat kalau Nezuko punya keunikan. Nezuko memandang Tamayo dan Yushiro sebagai manusia karena pengaruh hipnotis Urokodaki. Di mata Nezuko, mereka berdua itu kayak ibu dan saudaranya. Inilah yang bikin Nezuko mau ngelindungin mereka mati-matian. Aura Nezuko makin garang. Dia mau balas dendam buat kakinya yang tadi dihancurkan. Tanjiro sadar kalau Yahaba adalah kunci utamanya. Dia tukeran lawan sama Nezuko. Sekarang Tanjiro yang hadapin Yahaba. Yahaba ngeluarin banyak panah merah dari tangannya. Panah-panah ini kalau kena badan Tanjiro bakal narik badan Tanjiro ke arah yang Yahaba mau. Tanjiro dilempar-lempar ke pohon, ke tanah, sampai tulangnya hampir remuk. Aku harus memotong panah-panah ini, pikir Tanjiro. Tanjiro pakai kombinasi pernafasan air bentuk kedua dan ketiga secara bergantian. Dia mutar-mutar di udara kayak gasing buat nahan tarikan panah Yahaba. Terakhir, Tanjiro pakai teknik pernafasan air bentuk kedua yang dimodifikasi. Dia lari mendekat meskipun badannya ditarik-tarik panah Yahaba. Begitu jaraknya dekat, zeras! Pedang Tanjiro membelah leher Yahaba dengan telak. Episode berakhir dengan kepala Yahaba yang menggelinding, tapi dia masih sempat teriak karena marah banget, mukanya kena debu tanah. Wih, gila guys, pertarungan yang sangat estetik dan bikin sesek nafas. Tanjiro akhirnya berhasil nebas satu iblis, tapi Yahaba belum benar-benar musnah, dan Susamaru masih berdiri tegak dengan 6 tangannya. Gimana nasib mereka selanjutnya? Menurut kalian, dari semua teknik pernafasan air Tanjiro, mana yang paling keren di episode ini? Terus, kalau kalian punya kekuatan iblis panah kayak Yahaba, kalian bakal pakai buat apa? Buat narik gebetan biar nggak lari? Atau buat markirin pesawat? Tulis jawaban dan teori kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys! ネズコ奥で眠っている女の人玉代様を傷つけたこと Kita lanjutin petualangan Tanjiro di Demon Slayer episode 10. Judulnya adalah Bersama Selamanya. Nah, di episode sebelumnya kan, kita lihat Tanjiro lagi duel maut lawan iblis panah Yahaba. Tanjiro dipaksa jungkir balik pakai teknik pernapasan air secara beruntun. Bayangin guys, Tanjiro yang biasanya kalem, sekarang harus gerak secepat kilat sampai pedangnya kerasa berat banget. Tapi berkat hidung sakti miliknya, Tanjiro akhirnya nemu celah. Dan zret! Kepala Yahaba putus. Mampus kau iblis panah? Tapi guys, si Yahaba ini tipe-tipe orang yang kalau kalah main game, dia bakal banting stick. Sebelum mati, dia masih sempat-sempatnya pengen bawa Tanjiro mati bareng. Aduh, dendam amat bang. Yahaba ngeluarin panah terakhirnya dalam jumlah banyak. Tanjiro pun dilempar-lempar kayak bola bekel ke tembok, ke atas langit, sampai tulangnya kedengeran bunyi krak. Tanjiro berusaha nahan pakai teknik pernapasan air berkali-kali supaya nggak mati benyek pas jatuh ke tanah. Setelah Yahaba benar-benar jadi abu, Tanjiro jatuh ke tanah dengan kondisi yang kasihan banget guys. Tulang rusuk patah, kaki lemas, pokoknya udah kayak kerupuk disiram kuah soto, lembek semua. Tapi karena dia khawatir sama Nezuko dan Dr. Tamayo, Tanjiro maksa bangun. Dia nggak bisa jalan, jadi dia ngigit pedangnya pakai mulut terus ngerangkak kayak suster ngesot buat nyari adiknya. Tanjiro ini emang abang idaman tingkat nasional ya guys. Badan sudah remuk, tapi masih maksa ngerangkak. Kalau admin sih udah pingsan sambil dibikinin mie. Sementara itu, di sisi lain, Nezuko lagi main sepak bola maut lawan Susamaru. Bola temarinya Susamaru dilempar kenceng banget, tapi Nezuko dengan savage-nya nendang balik itu bola. Susamaru kaget.
kok ini iblis kecil makin kuat? Ternyata guys, Nezuko sudah dikasih obat penyembuh sama dokter Tamayo yang bikin kekuatannya naik drastis. Nezuko dan Susamaru adu tendangan bola yang saking kencengnya sampai bikin tembok rumah bolong-bolong. Nezuko benar-benar nunjukin kalau dia bukan beban tim. Pas Nezuko dan Susamaru lagi asik main bola, dokter Tamayo maju. Dia nanya ke Susamaru, "Hei, kamu tahu nggak siapa itu Muzan sebenarnya?" Susamaru langsung gemeteran dengar nama Muzan. Dia ketakutan karena Muzan sudah nanam kutukan di setiap sel tubuh anak buahnya. Tamayo mulai manas-manasin. Muzan itu pengecut. Dia nggak mau iblis bersatu karena dia takut bakal dikudeta. Dia cuma manfaatin kalian semua. Susamaru ngamuk. "Enggak, Muzan sama itu hebat." Disinilah dokter Tamayo ngeluarin jurus rahasianya, aroma darah visual. Tamayo ngerobek lengannya sendiri dan ngeluarin aroma bunga yang bikin otak iblis jadi error. Wah, dokter Tamayo ini diam-diam menghanyutkan ya guys. Dia nggak pakai pedang, tapi pakai aroma terapi yang bikin iblis kena mental. Savage banget dokter kita satu ini. Gara-gara aroma dari Tamayo, Susamaru jadi nggak sadar kalau dia nyebut nama Muzan Kibutsuji. Padahal nyebut nama itu adalah pantangan paling haram. Seketika kutukan Muzan aktif. Tiba-tiba dari dalam tubuh Susamaru muncul 3 tangan raksasa yang serem banget. Tangan-tangan itu ngerobek tubuh Susamaru dari dalam. 1 tangan keluar dari mulutnya, 2 lagi dari perutnya. Susamaru mati dengan sangat tragis, guys. Tanjiro yang baru sampai cuma bisa melongo ngelihat pemandangan horor itu. Duh, admin sampai merinding, guys. Ini beneran smooth kriminal versi horor. Muzan bener-bener bos paling pelit bin jahat. Salah sebut nama aja langsung di-uninstall dari dunia. Setelah Susamaru mati, Tamayo ngejelasin kalau Susamaru dan Yahaba itu sebenarnya bukan bagian dari 12 Kizuki alias iblis elit. Mereka cuma iblis kroco yang ditipu Muzan supaya ngerasa kuat. Buktinya, di matanya nggak ada angka peringkatnya. Kasian ya, sudah mati kena tipu pula. ごめんなさいね。 Matahari mulai terbit. Tanjiro nemuin 1 bola temari milik Susamaru yang sisa. Dia naruh bola itu di samping debu Susamaru sambil berdoa. "Walaupun kamu iblis jahat, tapi sebenarnya kamu cuma anak kecil yang kesepian," kata Tanjiro. Hidung sakti Tanjiro mencium bau kesedihan yang dalam banget dari Susamaru. 本物の鬼だ。 Nezuko tiba-tiba lari dan meluk dokter Tamayo. Yushiro si asisten galak langsung cemburu, tapi dia diam aja. Nezuko melihat Tamayo dan Yushiro sebagai manusia karena pengaruh hipnotis Urokodaki. Tamayo sampai nangis terharu karena Nezuko nganggap dia keluarga. Tamayo nawarin, "Tanjiro, apa Nezuko mau dititipin di sini aja supaya aman?" 禰豆子さんは私たちが Tanjiro hampir mau bilang iya, tapi Nezuko langsung megang tangan kakaknya kencen banget. Tanjiro senyum dan bilang, "Enggak dok, kami bakal tetap pergi bareng-bareng." So sweet banget sih duo Kamado ini. Pokoknya nggak ada yang bisa misahin kakak adik paling bucin sedunia ini. Sebelum pergi, Yushiro si galak akhirnya ngomong sesuatu yang nggak disangka. "Tanjiro, adikmu, dia sebenarnya cantik juga sih." Terus Yushiro langsung buang muka karena malu. Tanjiro cuma ketawa-ketawa aja. Mereka pun pisah jalan sama dokter Tamayo. Gagak Kasugai Tanjiro yang berisik mulai teriak lagi. "Kuak, misi selanjutnya ke arah tenggara. Cepetan, kuak!" Tanjiro lari meskipun badannya masih sakit semua. Di tengah jalan, Tanjiro ngelihat pemandangan aneh. Ada cowok berambut kuning terang lagi berlutut, nangis-nangis bombay, meluk kaki seorang cewek di pinggir jalan. Si cowok teriak, "Tolong nikahi aku bakal mati sebentar lagi, menikahlah denganku." Tanjiro cuma bisa melongo. Ini orang kenapa sih? Kok ada pemburu iblis secengeng ini? Dan guys, inilah pertemuan pertama Tanjiro dengan si legendaris Zenitsu Agutsu. Nah guys, si kuning penakut sudah muncul. Siap-siap ya, episode depan kuping kalian bakal bedek dengar teriakan Zenitsu yang ngalahin Toa Masjid. Episode pun berakhir dengan muka Tanjiro yang bingung setengah mati ngelihat kelakuan Zenitsu.
Gimana guys? Episode 10 ini benar-benar emosional ya. Dari kematian brutal Susamaru sampai pertemuan kocak sama Zenitsu. Ternyata Muzan benar-benar ngeri ya. Anak buahnya sendiri aja dihabisin tanpa ampunan. Kalau kalian jadi Tanjiro, kalian bakal ngerasa kasihan gak sama Susamaru yang sebenarnya cuma pengen diakuin Muzan? Siapa nih yang sudah nggak sabar lihat aksi kocak dan keren Zenitsu di episode depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, share, dan yang paling penting subscribe ya guys. Kita masuk ke episode yang bakal bikin kuping kalian sedikit berdenging, tapi perut bakal sakit karena ketawa. Selamat datang di Demon Slayer episode 11, Kediaman Tsuzumi. Kemarin, Tanjiro baru aja beresin urusan di Asakusa dan hampir aja nebas leher Muzan. Sekarang, Tanjiro lagi jalan menuju misi berikutnya. Tapi di tengah jalan, dia lihat pemandangan yang gak masuk akal. Ada cowok berambut kuning lagi sujud-sujud di depan seorang cewek sambil nangis bombay minta dinikahi. Gila ya guys, si Zenitsu ini kalau soal urusan nyari jodoh, malunya ditaruh di dengkul. Baru juga ketemu di pinggir jalan, sudah minta kawin. Tolong ya guys, jangan ditiru kalau nggak mau ditampol sandal jepit. Tanjiro yang lihat itu langsung pasang muka poker face yang sangat menghakimi. Dia narik Zenitsu menjauh dari si cewek. Ternyata si cewek ini cuma mau nolongin Zenitsu yang kelihatan pingsan di pinggir jalan, malah dituduh cinta mati. Kasian mbaknya. Ternyata cowok kuning ini namanya Zenitsu Agatsuma. Dia ini juga lulusan seleksi akhir bareng Tanjiro. Tapi guys, Zenitsu ini penakutnya level dewa. Dia cerita kalau dia jadi pembasmi iblis karena dicebak cewek, punya banyak hutang, terus dilatih sama kakek-kakek dengan latihan yang kayak di neraka. Kasian Tanjiro lihat Zenitsu yang gemeteran kelaparan. Akhirnya, Tanjiro ngasih satu-satunya bola nasi alias onigiri yang dia punya. Tanjiro emang malaikat tanpa sayap ya. Bolanya cuma satu malah dikasih ke Zenitsu setengah. Admin jadi terharu. Padahal admin kalau punya makanan enak, adik sendiri aja nggak dikasih. Suzume? Nande wakaru nda? Lucunya, Tanjiro bisa ngobrol sama burung pipit milik Zenitsu. Si burungnya curhat kalau Zenitsu itu hobinya nangis, tidur ngorok kenceng, dan genit sama cewek. Pas burungnya ngomong, Zenitsu makin kaget. Tiba-tiba, gagak Tanjiro teriak, "Kuak! Arah tenggara! Cepetan, kuak!" Suaranya kenceng banget sampai Zenitsu hampir pingsan lagi. Mereka berdua akhirnya sampai di depan sebuah rumah besar atau mansion yang auranya, serem banget guys. Tanjiro mencium bau darah yang sangat menyengat. Di depan rumah ada dua bocah kecil, kakak adik yang lagi gemeteran ketakutan. Namanya Teruko dan Shoichi. Mereka bilang kakak mereka, Kiyoshi, diculik sama monster dan dibawa masuk ke rumah itu. Pas mereka lagi ngobrol, duar! Tiba-tiba dari balkon lantai atas ada orang dilempar keluar dan jatuh ke tanah dengan kondisi bersimbah darah. Tanjiro langsung lari buat nolongin orang itu. Tapi telat guys. Orang itu meninggal setelah bilang kalau di dalam ada monster mengerikan. Suasana yang tadinya komedi langsung berubah jadi film horor guys. Rumahnya gede, gelap, terus ada mayat jatuh. Fix, ini bukan tempat buat mabar Mobile Legend. Dari dalam rumah, kedengaran suara aneh. Suara drum alias Tsuzumi. Boom, boom. Suaranya bikin bulu kuduk berdiri. Tanjiro mutusin buat masuk dan Zenitsu terpaksa ikut sambil nangis-nangis meluk kaki Tanjiro. Tanjiro ninggalin kotak Nezuko di luar buat jagain anak-anak tadi. Tapi pas Tanjiro masuk, anak-anak itu malah lari ikut masuk karena takut ada monster di luar. Pas mereka sudah kumpul di lorong, boom, suara drum bunyi lagi. Tiba-tiba, ruangan berputar, lantai jadi langit, tembok jadi lantai. Tanjiro dan Teruko terlempar ke satu ruangan, sementara Zenitsu dan Shoichi terlempar ke ruangan lain. Mereka terpisah di dalam labirin rumah yang bisa berubah-ubah setiap kali drum dipukul. Tanjiro mulai fokus. Dia lihat ada sosok iblis besar yang badannya ditempeli beberapa drum. Namanya Kyogai. Iblis drum ini lagi marah-marah karena ada tamu nggak diundang masuk ke rumahnya. Dia bilang mangsa utamanya cuma buat dia. Di sisi lain, Zenitsu lagi nangis histeris. Dia narik-narik baju si bocah Shoichi buat ngelindungi dia. Padahal harusnya dia yang ngelindungi anak kecil. Ini malah kebalik. Zenitsu, kamu pembasmi iblis atau tukang bikin drama sih? Kasihan dek Shoichi-nya sampai bingung lihat kelakuan abang-abang satu ini.
Pas Zenitsu lagi lari ketakutan nyari jalan keluar, tiba-tiba pintu terbuka dengan kencang. Brak! Muncul sosok manusia yang gak pakai baju. Badannya berotot banget, tapi kepalanya, kepala hutan asli. Dia bawa 2 pedang yang pinggirnya gergaji. Dia lari mak sambil ketawa kenceng banget. Mati kau iblis! Hahaha! Dia lari ngelewatin Zenitsu gitu aja. Dia bener-bener liar dan barbar. Siapakah dia? Yap, dialah Inosuke Hashibira, si manusia babi yang hobi gelut. Kembali ke Tanjiro, dia sekarang berhadapan langsung dengan Kyogai. Iblis drum ini mukul drum di bahu kanannya dan tiba-tiba ruangan bergeser ke kanan. Pas dia mukul drum di perutnya, muncul serangan cakaran udara yang tajam banget. Tanjiro kewalahan karena badannya belum sembuh total dari luka di Asakusa. Aduh, tulang rusukku masih sakit, keluh Tanjiro. Tapi dia sadar kalau dia nggak boleh menyerah di depan anak kecil. Tanjiro nyoba pakai teknik pernafasan air, tapi setiap mau nebas, Kyogai mukul drumnya lagi dan ruangan berubah. Ini benar-benar pertarungan yang bikin pusing kepala. Episode berakhir dengan Tanjiro yang berusaha nahan rasa sakit, sementara Inosuke lagi lari-larian gila di lorong lain. Wih, gila guys, episode ini padat banget. Ada drama, ada komedi Zenitsu, ada horor rumah drum, sampai kemunculan si babi hutan Inosuke. Makin gak sabar ngeliat kelanjutannya. Menurut kalian, di antara hidung sakti Tanjiro, telinga tajam Zenitsu, dan insting liar Inosuke, mana yang paling berguna buat bertahan hidup di rumah drum itu? Kasian gak sih lihat Zenitsu yang dapat burung pipit padahal teman-temannya dapat gagak? Kira-kira si Inosuke itu kawan atau lawan ya bagi Tanjiro? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, share, dan yang paling penting subscribe biar admin makin semangat lanjutin anime seru lainnya. 兄ちゃんの血の跡をたどったんだ。怪我。鼓かこれ。 Guys, kita lanjutin petualangan Tanjiro di Demon Slayer episode 12. Judulnya adalah Babi Hutan Menunjukkan Taringnya, Zenitsu Tertidur. Guys, ingat kan di episode 11 kemarin, Tanjiro dan si kuning Zenitsu masuk ke mansion misterius buat nyari abangnya anak kecil yang diculik. Di sana mereka malah ketemu mas-mas barbar pakai topeng babi hutan yang bawa 2 pedang gergaji. Nah, episode 12 ini dibuka dengan adegan Inosuke, si mas babi tadi, lagi lari-larian gak jelas di dalam rumah yang ruangannya muter-muter kayak komedi putar rusak. Inosuke ini emang definisi orang yang gak punya sopan santun ya guys. Lantai dipijak, tembok ditabrak, bahkan anak kecil pun diinjek demi gaya. Aduh, Inosuke, mending kamu ikut kursus kepribadian dulu deh sebelum jadi pembasmi iblis. Si iblis drum alias Kyogai mulai kesel rumahnya diacak-acak. Dia mukul drum di badannya dan boom, ruangan langsung jungkir balik. Teruko, anak kecil yang bareng Tanjiro, hampir aja celaka. Tapi untungnya Tanjiro gercep nolonin. 持っているのか。それで。 Sekarang kita pindah ke sisi lain rumah. Ada Zenitsu dan bocah kecil namanya Shoichi. Guys, Zenitsu ini benar-benar raja drama. Dia lari ketakutan, nangis bombay, sampai teriak kalau jantungnya mau copot keluar dari mulut. Shoichi sampai bingung, ini yang harusnya dilindungi siapa sih? Kok abang-abangnya lebih cengeng dari anak TK? Sumpah ya, Zenitsu kalau ikut audisi film horor pasti langsung keterima jadi pemeran yang pertama kali teriak terus pingsan. Tapi tenang, di balik cengengnya ada kekuatan yang bikin kita melongo. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul iblis lidah panjang yang bentuknya mirip cicak raksasa. Iblis ini nafsu banget mau makan mereka. Dia bilang, aku bakal masukin lidahku ke telingamu dan makan otakmu. Denger doang aja admin udah merinding disco. Zenitsu panik luar biasa. Saking takutnya, dia malah pingsan di tempat. Shoichi berusaha bangunin Zenitsu, tapi nggak bangun-bangun. Iblis itu makin dekat, lidahnya udah menjulur siap-siap mau mukbang otak Zenitsu. Tapi tiba-tiba, suasana jadi sunyi. Guys, ini dia momen paling ikonik. Zenitsu yang tadinya pingsan, tiba-tiba duduk tegak, tapi matanya masih merem. Dia narik napas dalam-dalam, tiba-tiba ada suara petir menggelegar. Duar! Udara di sekitar Zenitsu jadi berat banget. Iblis lidah itu kaget. Kok auranya beda? Zenitsu pakai pernafasan guntur bentuk pertama, Hekireki Isen. Dalam sekejap mata, zras, Zenitsu melesat secepat kilat dan nebas leher iblis itu sampai putus. Cuma 1 gerakan guys, iblisnya bahkan gak sempet bilang ampun.
Anjay, Zenitsu kalau lagi tidur modenya berubah jadi pro player. Tapi pas bangun, dia malah bingung sendiri lihat iblisnya mati. Dia malah bilang makasih ke Shoichi, karena ngira Shoichi yang bunuh itu iblis. Aduh Zen, kamu tuh benar-benar butuh cermin ya. Shin pindah lagi ke Inosuke. Dia ketemu iblis gendut yang mau makan dia. Inosuke bukannya takut, malah ketawa kenceng banget. Dia pakai pernapasan binatang dan langsung motong kedua tangan iblis itu. Inosuke ini bener-bener liar guys. Dia nggak pakai teknik yang rapi kayak Tanjiro. Dia cuma pengen nebas dan ngebantai siapapun yang menghalangi jalannya. Sementara itu, si Kyogai, iblis drum, lagi galau di ruangannya. Dia gumam soal darah Marechi. Nah, ini info penting guys. Darah Marechi itu adalah golongan darah langka. Satu orang dengan darah Marechi, nutrisinya setara dengan 100 orang manusia biasa buat iblis. Pantesan para iblis di rumah ini pada rebutan. Kyogai ini ternyata punya masa lalu yang sedih. Dulu dia adalah iblis Lower Moon 6 atau pangkat 6 bawah dari 12 Kizuki. Tapi dia dipecat sama Muzan Kibutsuji karena dianggap terlalu lemah dan gak bisa makan manusia banyak lagi. Muzan bahkan nyoret angka di mata Kyogai. Kesian ya, udah jadi iblis tetap aja kena PHK. Kembali ke Tanjiro, dia akhirnya nemuin Kiyoshi, abang dari anak-anak tadi. Ternyata Kiyoshi ini punya darah Marechi. Dia bisa hidup selama ini karena dia nggak sengaja nemu satu drum yang lepas dari badan Kyogai. Setiap kali iblis mendekat, Kiyoshi mukul drum itu buat mindahin ruangan. Pinter banget ini bocah. Tanjiro ngasih obat penyembuh dari Urokadaki ke luka Kiyoshi. Hidung Tanjiro mencium bau Kyogai yang makin dekat. Dia nyuruh Kiyoshi dan Teruko buat sembunyi dan terus mukul drum kalau ada apa-apa. Tanjiro sekarang berhadapan lagi dengan Kyogai. Tapi badan Tanjiro sebenarnya lagi hancur-hancuran guys. Tulang rusuknya patah, kakinya pegel, nafasnya sesek. Dia hampir mau nyerah, tapi dia ingat pesan kakek Urokadaki. Jadilah seperti air. Air bisa menyesuaikan diri dengan wadah apapun. Tanjiro fokus. Dia sadar kalau setiap pukulan drum Kyogai punya arti. Drum di bahu kanan buat miringin ruangan ke kanan, drum kiri buat miringin ke kiri, dan drum di perut buat serangan cakar udara. Tanjiro mulai baca polanya. Dia siap-siap buat ngelakuin serangan epik meskipun badannya lagi benyek. Tanjiro emang mental baja ya. Kalau admin yang tulang rusuknya patah, boro-boro lawan iblis. Disuruh angkat galon aja pasti pura-pura pingsan. Semangat Tanjiro! Episode berakhir dengan Tanjiro yang pasang kuda-kuda dan Kyoga yang makin gila mukul drumnya. Kira-kira gimana ya nasib Tanjiro di episode selanjutnya? Wih, gila guys. Episode 12 ini benar-benar paket lengkap. Ada aksi kilat Zenitsu yang keren abis, ada kebarbaran Inosuke, sampai drama Marechi yang bikin para iblis lapar. Makin seru aja nih petualangan di rumah drum. Menurut kalian kerenan mana? Pernafasan air Tanjiro atau pernafasan gunturnya Zenitsu pas lagi tidur? Kalau kalian punya golongan darah Marechi yang jadi rebutan iblis, kalian bakal sembunyi di mana supaya nggak ketangkap? Siapa yang sudah nggak sabar lihat Inosuke buka masker babinya? Tulis jawaban dan teori kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, share ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe biar admin makin semangat lanjutin recap episode 13 yang pastinya bakal lebih pecah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kuak kuak.